kita perkenalan dulu mungkin kali ya, biar kenal gitu maksudnya Om. Ya, jadi nanti atau dibuka ben rada wangun to ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma amma ba'd. Pada Bapak Nur Salim yang ini di Indonesia Timur dan Bapak Wahidul Karim yang ada di Indonesia Tengah ya Pak Wahidul Karim. Dan ada yang di Indonesia Barat, tapi kelihatannya ada traffic, ada acara yang kemarin saya undang dari Jawa Timur itu. Ini alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan atau kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, mungkin tentang pembelajaran ini yang kita di masa-masa pandemi seperti ini yang selama ini belum pernah kita alami, dan ini memerlukan sebuah kreativitas, sebuah lompatan yang mestinya kita santai-santai seperti biasanya, harus berjuang dengan daring, dengan yang serba daring, serba online. Nah, di sini saya sebenarnya hanya ingin ngobrol-ngobrol santai saja, berbagi pengalaman. Nanti bisa menyampaikan dari yang Pak Nur Salim itu nanti profil sekolahnya apa, walaupun nanti itu di Papua tapi ternyata infrastrukturnya luar biasa lah, itu kan yang spesial itu loh. Kemudian yang di Kalimantan juga ternyata seperti itu kan, nanti juga. Makanya ini sebenarnya hanya kita sharing saja. Dan kalau saya pribadi atau yang di kondisi di madrasah atau sekolah saya itu memang ya ini wong desa, sehingga dengan adanya daring seperti ini itu ini mungkin masih ada pertanyaan, ini panganan opo gitu. Jadi silahkan nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja, tidak harus nanti dimoderasi ya, nanti monggo langsung bisa sahur manut. Dan ini kita ternyata pesertanya juga nggak begitu banyak juga. Nanti boleh di-on-kan semua, Bapak Ibu bisa langsung ngobrol, diskusi, dan seterusnya. Dan yang paling penting menurut saya ini model atau metode daring ini apakah ini hanya solusi darurat atau justru alternatif ke depan. Nah, itu yang pertanyaan mungkin nanti bisa kita diskusikan gitu. Jadi apakah ini hanya solusi darurat ataukah ini alternatif ke depan? Nah itu. Jadi saya kira ini nanti bisa didiskusikan. Kalau hanya darurat saja artinya nanti begitu pandemi COVID-19 sudah ada vaksin, sudah enjoy, sudah enggak masalah, artinya nanti kan ini hilang kan gitu. Nah oleh karena itu silakan Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan bagaimana trik-triknya, bagaimana hambatannya, dan mungkin yang ada unik itulah yang mungkin bisa kita ambil dari berbagai macam dari latar belakang kita. Monggo silahkan yang pertama, monggo Pak Wahidul atau Pak Nur Salim untuk bisa menyampaikan. Boleh nanti dengan Nur Salim aja dulu yang pertama. Oh yang ya. Pertama masuk. Dari timur dulu ya. Ini Bapak udah mau zuhur ini. Jam berapa Pak Salim? 11:30 ini Om. 11:30. Nah, tempatnya Pak Karim? Sekarang jam 10:30. Nah, 10:30. Zuhurnya jam 12 lewat dikit. Nah, dan di tempat saya jam 9:30. Monggo silakan. Nanti biar juga nanti yang lain juga bisa gabung nunggu yang gabung juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa mutamassin yafqahu qawli ma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kebetulan muslim semua nggih, alhamdulillah. Wabil khusus Bapak Ibu pejuang-pejuang pendidikan dimanapun berada, baik yang di Indonesia Tengah, Pak Wahidul Karim dan Pak Yazid, juga Bapak Ibu yang ada di Jawa, terutama di Man apa Om Yazid?
MA Raden Fatah Prambanan nih. Oh, Raden Fatah Prambanan nggih. Nggih, perkenalkan dulu, kita taaruf dulu nggih. Nggak kenal katanya nggak sayang gitu. Nama saya Nur Salim, seperti yang sudah disebutkan Pak Yasir tadi. Kebetulan saya ini dulu teman belajar waktu di UNY. Jadi kebetulan kami belajar itu 7 tahun. Termasuk lama juga untuk di sana. Nah, apa namanya, selama 7 tahun itu kita sering suka duka, termasuk Pak Wakil Karim juga, dan ternyata saya terdampar di area Papua, dan saya hanya pengen sharing, mungkin ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan saat ini saya dipercaya menjadi kepala sekolah di salah satu SMP di sebuah area perusahaan di Papua, yaitu di PT Freeport Indonesia. Yaitu tepatnya nama sekolahnya adalah Sekolah Yayasan Pendidikan Jayawijaya Kuala Kencana. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin lihat atau mencari di sana, itu nanti ada SMP YPJ Kuala Kencana. Kita ada 2 tempat, ada 2 kampus, yaitu ada di Tembagapura juga, yang di sana SMP YPJ Tembagapura. Jadi saya dulu pernah di Tembagapura itu selama 5 tahun, terus kemudian di sini sudah hampir 10 tahun, sehingga saya berserta keluarga ya sudah hampir 15 tahun. Terus kemudian kebetulan saya tinggal di area Kuala Kencana di lingkungan perusahaan, dan boleh saya sampaikan, sekolah kami ini sekolah benefit, artinya siapapun yang masuk tidak ada seleksi akademis Bapak Ibu. Kita hanya seleksi kebijakan apakah dia memenuhi requirement atau persyaratan dari HRD. Sewaktu dia sudah memenuhi, makanya harus diterima, mau nggak mau harus diterima. Nah, inilah keunikan kita karena karyawan dari Sabang sampai Merauke, sehingga kita berupaya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran ini yang kita optimalkan, karena heterogenitas akademisnya tinggi, heterogenitas kultur budayanya sangat tinggi, heterogenitas agamanya juga tinggi. Jadi ini tantangan buat kami supaya membuat program yang terencana, terstruktur, dan terukur, terutama dalam masa pandemi ini. Langsung kita menuju ke masa pandemi ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga tidak jauh berbeda, karena pandemi COVID-19 ini juga dialami seluruh dunia, tidak lepas juga Indonesia yang kena dampaknya. Mungkin selama 2 bulan terakhir kemarin, waktu di bulan Maret, April, Mei, ya itu mungkin kita semua tidak punya rencana. Saya yakin semua langsung diliburkan, tahu-tahu stuck, dan harus mau nggak mau harus berjalan pembelajaran jarak jauh. Nah, dari 2 bulan itu mungkin menjadi refleksi kita untuk evaluasi apa yang harus kita lakukan untuk di ajaran baru. Sehingga kalau kami kebetulan kami dari Bapak Ibu guru semuanya difasilitasi laptop dari dari tempat kerja kami, sehingga semua Bapak Ibu guru punya laptop, sehingga tidak ada kesulitan untuk bisa komunikasi, untuk meeting dimanapun berada. Nah, akhirnya di ajaran baru itu kami menyusun sebuah program yang terencana, terukur, dan terstruktur ya tentunya. Nah, ini kita ada 3 komponen. Yang pertama adalah guru itu sendiri yang sebagai ujung tombak mentransfer ilmu. Yang kedua adalah siswa yang akan menerima ilmu, dan ketiga adalah orang tua. Tentunya 3-tiganya ini harus kolaborasi dan match ya. Harus untuk menjalankan sebuah operasional pendidikan, ini tentunya harus mempunyai pemahaman yang sama. Sehingga sebelum kami masuk di ajaran baru, kami selalu ada training Bapak Ibu, ini mungkin juga bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu yang lain. Jadi sebelum siswa masuk itu kita sudah merencanakan menyusun program selama setahun, apa yang akan kita lakukan dan skenario-skenario itu. Kemudian yang kedua, kita mengundang orang tua, program apa yang akan kita jalankan, sehingga peran orang tua juga tentunya masa pandemi ini sangat menjadi tokoh kunci ya, sebagai tokoh kunci. Selamat datang Pak Marno, Kepala Sekolah SMP dari Nusa Tenggara ini. Kebetulan beliau juga teman gulung juga ini, selama 7 tahun kuliah. Salah satu pencetak rekor dengan saya.
tapi beliau sangat apa namanya, sangat mujur bisa di apa namanya di Nusa Tenggara untuk bagian ke sana. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi setelah dalam 1 minggu kita ada training, istilah kami LTA atau Learning Together atau PD, Professional Development. Kebetulan kita ada TI atau Technical Expert. Kita ada dari Australia, kadang dari Amerika, kadang dari ini, sehingga tapi pada prinsipnya sama, siapapun bisa memberikan materi itu, yang tentunya materi itu digunakan untuk bekal waktu persiapan masa pandemi ini. Yang pertama adalah yang kita gunakan kebetulan menggunakan Google Classroom Bapak Ibu. Google Classroom, kalau SD kita menggunakan Sisau. Kenapa Google Classroom? Google Classroom ini menurut kami ada beberapa keunggulan untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi salah satunya kita bisa memantau menggunakan HP dimanapun berada, dan orang tua juga bisa memantau menggunakan HP. Terus kemudian yang kami lakukan adalah kami mentraining seluruh Bapak Ibu guru menggunakan Google Classroom, fitur-fitur penggunaan dan mengoptimalkan termasuk Google Doc, Google Form, kemudian Drive. Kita bekerja menggunakan dokumen yang hidup, yaitu menggunakan Drive. Sehingga semua dokumen mata pelajaran itu akan ada di Drive itu. Penyusunan perencanaan, kalau istilah kami ada year learning program atau program tahunan, kemudian ada unit plan atau perencanaan unit gitu. Jadi dalam setahun kita petakan seluruh KD, kemudian kita bagi ke unit-unit. Terus kemudian kita bagi esensial kompetensi, istilah yang terakhir kita gunakan ya. Kita memilih kompetensi yang akan kita ajarkan dengan beberapa pertimbangan, termasuk kalau matematika materi prasyarat dan sebagainya. Terus kemudian termasuk asesmennya juga sudah kita skenarekan, sehingga di dalam dokumen tersebut semuanya Bapak Ibu bisa melihat secara terbuka di dalam Drive, yaitu di perencanaan kegiatan pembelajaran. Terus kemudian boleh saya sampaikan Bapak Ibu, dalam perjalanan selama Google Classroom ini memang kita menekankan untuk setiap hari kalau kita atur adalah 2 mapel Bapak Ibu. Karena kalau terlalu lama di depan laptop tentunya ada beberapa pertimbangan. Satu juga kurang sehat, yang kedua tentunya jaringan, apabila jaringan terlalu lama juga kuota orang tua itu juga cukup menjadi perhatian kita. Sehingga tiap hari kita istilahnya ada namanya posting. Posting itu materi dan tugas Bapak Ibu. Jadi ada materi, kemudian ada tugas. Tugas itu namanya di sana disertai rubrik. Jadi untuk mengukur. Jadi untuk tugas yang kita jalankan ini tidak ada penilaian, tetapi hanya untuk mengukur, memberikan feedback, memberikan umpan balik, anak sudah paham atau belum dengan materi yang sudah kita berikan. Nah, setelah itu nanti biasanya ada penilaian akhir unit. Penilaian akhir unit itu nanti biasanya kita membuat project gitu. Kebetulan saya matematika. Kalau boleh saya sharingkan untuk Google Classroom-nya, akan saya sharingkan. Boleh di-sharingkan Pak Yasid? Silakan. Oke. Nah, saya sharingkan untuk dari ini adalah di pekerjaan kami seperti ini di Google Drive. Inilah Bapak Ibu, semua perencanaan ada di sini. Nah, dari sini ini seluruh mata pelajaran ada di sini semua. Udah kelihatan Om Jait? Ya, sudah. Sudah ya. Jadi ini adalah seluruh mata pelajaran, baik perencanaan tahunan maupun perencanaan yang unit plan. Terus administrasi perencanaan, kalender akademik dan sebagainya itu ada di sini. Jadwal semua ada di sini. Ini adalah jadwal untuk pertemuannya. Kemudian ada ada jadwal oleh guru, jadwal oleh kelas, pemantauan, dan juga ada istilahnya jadwal subject meeting. Jadi kita ada sebelum kita posting H-1, Bapak Ibu guru harus ketemu dengan kurikulum
dengan TI atau dengan saya kepala sekolah untuk mereview materi yang mau diposting. Kemudian di sana ada rubrik, salah satunya saya lihatin, oke, saya lihat Google Classroom-nya bentuknya seperti ini. Cara nah ini adalah Google Classroom. Karena saya kepala sekolah sehingga saya harus memantau semua Google Classroom seluruh mapel. Jadi ini ada banyak sekali. Nah seperti ini ada 10 kali apa namanya 3 ya, ada 30 mapel. Nah kebetulan saya juga mengajar Bapak Ibu. Nah mengajar saya tampilannya adalah ini, saya tampilkan ini Google Classroom saya seperti ini. Terus kemudian ini adalah classwork-nya. Nah salah satu contohnya apa namanya, ini adalah materi unitnya ada seperti ini. Terus kemudian nanti ada penilaian akhir unit nanti berupa project ya, berupa project. Jadi seperti ini ada, kemudian ada apa namanya, ada petunjuk jelasnya, panduan tugas akhirnya, kemudian penilaiannya. Gimana Om? Berarti full online ya, berarti ya untuk tepatnya Pak Salim ini full online ya? Iya, saat ini full online, betul Om. Oh gitu. Jadi Oke. Ya, monggo dilanjut. Nanti kan bisa dibandingkan ini Pak Marno, Sumarno, dan nanti bisa didiskusikan nanti. Monggo silakan lanjut. Jadi kalau contoh penilaiannya ini mungkin langsung saja ya, biar ini penilaian tugas akhir. Kebetulan kita untuk kelas 8 kita yang istilahnya faktual gitu ya. Jadi proyek itu yang betul-betul apa ya. Jadi kita mengarahkan belajar itu yang ada sesungguhnya gitu maksudnya. Jadi ini ada proyek terakhir atau untuk penilaiannya bahwa siswa diminta menganalisis apa namanya ya, membantu Pak C judulnya gitu ya, membantu Pak C ingin beli HP baru si Pak C ini. Nah dia pengen apa yang bagus ya, ada 2 di sana, ada Samsung juga ada Apple ya, iPhone dengan harga jenis seperti ini, harganya sekian, Samsung Galaxy harganya sekian. Kemudian masing-masing mempunyai nilai penurunan. Kalau Apple-nya 20%, Samsung-nya 40%. Nah, pilih yang mana agar Pak C ini supaya nanti setelah apa namanya sekitar 5 tahun harga HP itu masih di atas 1,5 juta gitulah. Kemudian nanti dia harus menampilkan apa namanya di bidang kartesius, karena ini juga masuk di bidang kartesius, membuat apa namanya penampilan dan rekomendasi. Rekomendasinya alasannya apa seperti itu. Jadi itu sepintas penilaian untuk yang apa namanya. Nah penilaiannya kita juga sudah ada formnya, Google Doc-nya seperti ini. Jadi dia tinggal mengisi dengan melihat video tadi. Ini dia harus menentukan U1-nya, R-nya, kemudian sampai U5-nya. Terus yang kedua juga sama, mencari U2, U3, U4, U5. Dia analisa, kemudian menampilkan dalam grafik, kemudian dia memberikan rekomendasi seperti ini. Nah harapannya nanti memang anak-anak bisa membuat analisa seperti ini menggunakan Excel untuk perhitungan, sehingga ini menjadi U1-nya, U2-nya, U3-nya, U4-nya. Kemudian ini juga sama, sehingga nanti dari terakhir ini dia bisa menyimpulkan mana sih harga HP yang dalam 5 tahun masih di atas 1,5 juta gitu. Meskipun harganya dia lebih rendah, karena nilai penurunannya dia juga rendah. Dia harganya tinggi tapi nilai penurunannya juga lebih tinggi untuk harganya ya. Nah harapannya seperti ini adalah sudah kombinasi untuk penggunaan IT juga anak-anak, ini kelas 8, sehingga harapannya memang anak-anak bisa belajar faktual seperti itu. Ini salah satu ilustrasi gambaran pembelajaran kami di SMP kelas 8. Ini hanya sebuah sharing. Kendala tentunya kendala ada, Bapak Ibu. Jadi apa istilahnya ya? Pembelajaran dengan online ini adalah kadang-kadang di luar prediksi kita. Tapi kita di awal
di awal pertemuan kita sudah ada agreement kelas atau kesepakatan kelas, sudah ada informasi seandainya nanti gurunya live atau salah satu live gara-gara jaringan, anak-anak tetap stay belajar, nanti gurunya akan masuk dan anaknya juga akan masuk, menyesuaikan seperti itu. Terus kemudian beberapa aturan tata tertib juga sudah kita sampaikan di dalam agreement tersebut. Jadi ini ada ada agreement juga di sini Bapak Ibu. Jadi akan kelihatan ya, akan kelihatan kesepakatannya seperti apa, terus kemudian welcome-nya seperti apa. Nah ini dari sambutan pertama saya, terus jadi ini akan selalu nampak histori apa yang akan ada di situ seperti itu ya. Untuk agreement-nya, prosedur kesepakatan kelas, contohnya ya ini hanya sebuah contoh ya. Ini kesepakatan kelasnya seperti ini Bapak Ibu. Kita menggunakan program Canva ini. Nah, seperti ini. Ini prosedurnya. Jadi ini sudah kita share di streamnya anak-anak kita, sehingga anak-anak bisa melihat setiap saat, belajar keadaan siap, mandi, hadir tepat waktu, menyalakan video, partisipasi kelas, sopan, kejujuran akademik, dan seterusnya. Ini sudah kita sampaikan di awal pertemuan. Kendalanya yang kami alami Bapak Ibu adalah ada beberapa hal yang dari orang tua, karena kami memang heterogen ya, ada beberapa orang tua yang masih belum care gitu ya, masih belum ini urusan sekolah gitu. Padahal kita sudah menekankan bahwa daring ini tanpa peran orang tua kita tidak akan pernah berhasil, karena laptop, device, jaringan itu adalah yang menyiapkan adalah Bapak Ibu orang tua. Terus kemudian anak sendiri ada dua kendalanya, yaitu penggunaan IT itu sendiri, Google Classroom sendiri, karena ini memang kita sudah antisipasi di awal pertemuan. Jadi PLS, pengenalan lingkungan sekolah kita training Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, juga siswa. Jadi di awal itu kita mentrainingkan dengan cara satu langsung, yang kedua mengirimkan video seperti itu. Sehingga semuanya memang sudah tidak punya masalah. Namun demikian tentunya ini masih ada kendala ya, satu dua orang tua. Nah, satu dua orang tua yang ada kendala ini kita biasanya kita telepon, kita kirimkan menggunakan WhatsApp. Yang penting waktu nanti ada assessment, ada evidence, ada bukti yang kita pertanggungjawabkan kepada anak dan orang tua untuk menyampaikan hasil penilaian belajar seperti itu. Itu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu, sekedar sharing karena waktunya terbatas, masih ada dari teman saya Nusa Tenggara, dari Kalimantan, atau Bapak Ibu yang lain. Monggo saya kembalikan ke Pak Yasid nanti, karena ini berbincang ringan, kurang lebihnya maaf, aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian langsung saja nih, kita santai saja loh. Ini Kang Marno barang ini langsung bisa komen. Anggonamu iso internet, gimana? Monggo silakan, mungkin dari Pak Karim atau Pak Marno bisa menyampaikan ini pengalamannya di sekolahnya. Pak Marno, Pak Marno saya dulu nih. Oh, Pak Marno dulu. Pak Marno, Pak dulu Marno, monggo. On kan dulu. Mic-nya on. Di on kan dulu. Wow. Mic-nya. Mic-nya Kang Marno. Diketok terus di on-kan. Ya, sip. Oke, bisa? Ya, sip. Silakan. Bisa didengar, Sip? Bisa. Ya. Silakan, Kang. Oke, terima kasih bisa bergabung di kelas ini. Saya kalau mau komen ya mau komen apa? Kenyataannya di tempat saya nggak bisa daring, Pak Yasid, Pak Nur Salim. Ya itu makanya. Pelaksanaan kami itu pembelajaran selama COVID ini
karena keterbatasan apa ya fasilitas. Jadi siswa-siswa kami itu ya ada beberapa yang punya HP, tapi belum ada listrik. Ya kalau mau ngecas kan harus kota dulu baru dicas. Ya akhirnya yang kita ambil ini pembelajarannya ya memang di luar daring. Jadi kita siapkan satu LKS di atasnya, kemudian kita antar ke rumahnya. Nanti kita kasih waktu beberapa hari, mungkin 3 sampai 4 hari. Lalu kita ambil itu LKS-nya, sambil memberikan LKS berikutnya. Itu saja. Ini kalau bicara masalah daring seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Salim, ya untuk di tempat saya terlalu jauh ketinggalan. Ya, tapi ada Pak Marno, bisa disampaikan Pak Sumarno SMP mana? Di SMP Negeri 5 Lambuya, Sumba Barat. Oh, ya, terus ini profilnya siswanya ada berapa dan seperti apa? Kalau siswa kami kelas 7, 8, 9 itu SMP ya, itu ada sekitar 100 orang. 100 orang. Coba Penduduknya? Bayangkan ya teman-teman gimana caranya. Sementara ini yang kita lakukan, kita bagi siswa datang ke sekolah tapi hanya sebentar untuk ambil LKS, kemudian mereka pulang. Oh gitu. Oke. Nah ini yang untuk menarik. Daring. Jadi apa ya? Kalau yang lucunya ya kalau apa ya kita melihat TV atau berita macam-macam tentang apa ya istilahnya yang katanya mau ada bantuan untuk PNS yang katanya uang pulsa sekian, buat apa buat saya di sini nggak pakai pulsa juga. Kalau uang bensin tahu untuk ngantar ke kampung-kampung. Ya iya tuh. Uang bensin. Ada dana bos juga Kang Marno ya? Ada memang di juknisnya dana bos juga ada sih istilahnya penggunaan khusus dalam rangka situasi COVID itu ada. Itu sudah habis untuk penggandaan LKS Pak Salim, Pak Yazid. Ya, bayangkan aja kalau kita yang hanya 100 ya, hanya yang 100 siswa saja sekali fotokopi untuk 10 mata pelajaran itu hampir 3 juta. Nah, waduh. itu kalau pakai 1 minggu 1 kali, berarti 1 bulan itu 4 kali pembagian LKS sudah 12 juta. Terus kalau koneksi internet kayak gini nih Pak Marno sendiri pakai apa nih? Ini saya pakai Telkomsel. Kalau di sekolah sih lancar. Maksudnya begini, kalau untuk teman-teman guru nggak ada masalah. Yakin semua guru sudah punya gadget semua. Yang kita masalahkan kan siswa, Pak. Siswa itu ya 1-2 orang tuanya yang punya HP, yang punya Android. Tapi siswanya kan belum punya. Ya. Nah, misalkan punya juga, mereka tidak, kalau jaringan ada, tapi keterbatasan listrik, Pak. Oh nah, gitu. Misalkan kita cas dulu ke listrik terdekat, untuk 1 hari 1 malam, besok cas lagi kan gitu. Berapa persen yang belum terjangkau listrik itu berapa persen atau berapa anak? Kalau di sekolah saya ini hampir semua belum terjangkau listrik, Pak. Wah, ya Allah ya, itu ya. Nah, itu. Terus, kalau komunikasi lalu gitu. Iya, luar biasa. Jadi kalau di sekolah sudah oke ya. Jadi kalau di sini guru-guru yang masuk semua di sekolah, di kantor menyiapkan LKS, kemudian koreksi bahan-bahan yang sudah disetorkan ke siswa kemarin, yang sudah dikembalikan ke guru ya kita koreksi. Ya kendalanya banyak, apalagi untuk siswa 7, siswa kami itu belum banyak yang bisa baca. Sehingga kalau kita beri ini kalau kita bandingkan seperti itu kan jauh. Ya di sekolah ya sama, tapi itu sudah kalau menurut ya. Pak Yazid kemarin ya saya nggak bisa bicara apa-apa. Salut aja sama kalian. Justru luar ini yang biasa, saya itu justru saya harapkan justru seperti ini biar benar-benar kita tahu realitas sebenarnya, karena saya sering kalau kita ngobrol-ngobrol pernah
di waktu saya itu ketemu di di acara di Bekasi itu ada yang dari NTT madrasah, tapi itu juga sama. Lah kita aja itu listrik enggak ada, mau pakai pisah itu loh, itu tes pisah itu gimana? Ternyata harus itu nggak bisa dialihkan. Jadi panitianya itu harus bawa genset ke sekolah dan laptop untuk dicoba di sana gitu. Ternyata seperti itu. Nah makanya ini benar-benar kita bisa berbagi betul loh seperti itu loh keadaannya. Nah terus kira-kira kiatnya apa? Nanti ya berarti kita fotokopi itu ya. Padahal fotokopi itu lebih banyak daripada pulsa itu dipikir-pikir. Jelas Pak Yasin. Jadi biaya fotokopi itu bisa membengkak. Istilahnya nanti hanya bisa berjalan beberapa bulan ke depan. Nanti bulan berikutnya ya kita susah untuk cari anggarannya juga. Karena kita plotkan nggak pas juga, Pak. Ya harapan kita kalau untuk kondisi COVID di Sumba Barat sebetulnya sudah hijau juga karena sudah masuk ke dalam kategori 163 kota kabupaten yang bisa menyelenggarakan tatap muka. Tapi itu kan istilahnya kan kebijakan dari atas, sementara dari daerah sendiri, dari kabupaten saya, dari Pak Bupati dan jajarannya belum memberikan surat edaran untuk mengizinkan tatap muka. Sehingga ya kita dengan tertatih-tatih, kita antar LKS atau siswa memberi LKS ke sekolah, ya kendalanya banyak, ya nggak maksimal, mungkin hanya 25% aja. Misalnya kita satu kelas itu 30 orang ya. Kalau yang mau mengambil dan mengembalikan tuh nggak sampai 20 orang. Padahal belum bisa membaca dikasih LKS tuh gimana ya. Kan pernah saya upload di grup matematika ya, itu yang tidak ada dirinya sama sekali lah. Itulah siswa saya. Gitu. Kita LKS saya itu sederhana sekali sebetulnya LKS-nya itu. Sudah misalkan kita bicara pola bilangan, misalkan hanya suruh melanjutkan beberapa bilangan di berikutnya. Kita contoh 1, 2, 3, kemudian 4, tuliskan 3 bilangan diberi 3 bilangan selanjutnya. Itu aja tidak paham dengan perintah kita seperti itu. Itu kalau kita tatap muka saja masih susah, apalagi tidak pakai tatap muka yang suruh membaca, gitu loh. Itu kendala-kendala kami di daerah seperti itu Pak Yazid, Pak Nur Salim, Pak Karim, dan teman-teman semua yang ikut ngopi pada pagi hari ini. Oke, luar biasa sekali ini. Luar biasa. Betul ini ganjarannya gede. Buat teman-teman yang fasilitasnya bagus di Jawa, di Kalimantan, di Pak Nur Salim, yang sudah sampingan bagus. Kalau masih ada keluhan, ini dengan daring nih Pak gurunya repot, gurunya repot nih. Saya lebih repot saya di sini. Ya toh. Ya, lebih repot saya Pak dan teman-teman ini teman-teman pada sibuk ini nanti nyortir LKS. Memang sangat luar biasa kesibukannya di sini kalau kita mau tertib aja Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat kita semua. Ya, terima kasih Pak Sumarno nih dari NTT, luar biasa ini kita bisa betul-betul bisa merasakan gimana kalau kita di sini di Papua, walaupun di Papua tapi ternyata di ujung teknologinya udah luar biasa. Nah sekarang coba mungkin dari Kalimantan ini antar pulau dari Kalimantan, monggo Pak Wakil Karim, ini kelihatannya sama dengan Pak Salim nih ya, udah luar biasa fasilitasnya. Monggo Pak Karim, cerita. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia dan kesempatan kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini bisa berkumpul, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Wah, ternyata luar biasa ya tempat Pak Marno. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, kerabat hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nanti ke Indonesia. Mohon maaf Bapak Ibu
Sebenarnya sama, saya sama Pak Marno, Pak Yazid, sama Mas Salim. Ini satu angkatan di UNJ. Kalau dulu IKIP, masuknya IKIP, keluarnya UNJ, jadi UNJIL, Universitas Negeri Jogja IKIP lama. Jadi itu. Nah, kebetulan saya di Tenggarong, tugasnya di Tenggarong, Kutai Kartanegara, yang mau kadang-kadang jadi ibu kota baru gitu ya. Nah, ini baju saya itu baju Kutai, orang Kutai, namanya miskat. Nah, saya orang Jawa. Istri saya orang Dayak. Jadi ya alhamdulillah bisa ketemu banyak saudara di sini. Sebenarnya kalau di Kutai, di Tenggarong ini, saya ngajar di SMA 3 yang dulu jadi sekolah unggulan kabupaten. Kemudian gedungnya luar biasa. Cuma kayaknya gedung itu bagus, cuma aksesnya itu agak repot. Pertama masuk itu air enggak ada. Padahal diasramakan. Akhirnya anaknya mandi di kolam, yang kolam air genangan gitu. Nah, kalau nggak ada itu kenapa itu, maaf? Aksesnya enggak ada. Kan di Kalimantan itu tidak seperti di Jawa, bikin sumur langsung ada. Itu di sini enggak ada. Gitu. Gitu. Walaupun dekat dengan Mahakam, tapi kan harus dialirkan. Karena kan bawah itu kandungan mineralnya banyak gitu. Jadi bau macem-macem gitu. Jadi enggak cocok untuk langsung digunakan. Biasanya hanya untuk mandi atau cucian, tapi kalau mandi pun kayaknya rasanya lengket-lengket gitu. Jadi itu. Kemudian listrik itu belum ada. Jadi kalau ke sekolah itu pasti ngecas dulu, pokoknya dicas laptop, baru kalau sudah mati ya wis. Jadi pembelajaran, tapi alhamdulillah anaknya juga dengan keadaan yang seperti itu malah jadi gitu. Beda yang sekarang, listrik ada, air ada, tapi kayaknya semangat untuk meraih yang mungkin terlena gitu lah, dengan keenakan itu malah santai gitu. Terus kalau tahun itu sudah berapa tahun ini bisa udah ada baru listrik, angkatan ke mulai listrik ada berarti sudah berapa tahun? Mau listrik ada itu sebentar 5 tahun ini. 5 tahun sekitar ya? 5 tahun. Oke. Ini sekolah baru 15 angkatan, 15 tahun. Jadi 16 tahun ada. Nah itu tapi alhamdulillah perhatian Pemda itu bagus. Jadi saat Bupati kami ini naik, itu janjinya adalah 1 guru 1 laptop. Alhamdulillah ini laptop yang saya pakai itu laptop dari Pemda, dikasihkan. Jadi baik negeri swasta sama dapat, tidak dibedakan, semuanya dapat. Laptopnya HP, laptop Hewlett Packard ProBook 43. Kayaknya ya lumayan bagus lah daripada Sony gitu. Jadi lebih lumayan. Sudah berapa tahun ya? Mungkin 7 tahun lebih itu masih bagus saja. Itu. Kemudian sekolah kami ini itu akses internet tidak ada. Jadi waktu ujian UNBK kemarin itu pakai HP saya. Jadi pakai HP saya gunakan jadi modem gitu ya. Gitu. Jadi kalau di sekolah malah repot kalau belajar pakai internet. Jadi belum ada ya? Akses internet belum ada ya? Aksesnya ada pakai kalau dari enggak, hanya dari HP aja. Kemudian kalau ini pembelajaran yang sekarang ini ya karena anaknya dirumahkan, jadi
apa namanya, ya belajar jarak jauh gitu. Dan jarak jauh itu mungkin saya sampaikan tadi, jarak antar kecamatan itu bisa 5 jam, itu yang tengah ke ujung. Nah, nanti ujung ke ujung itu udah mungkin bisa 8 jam itu baru ketemu gitu perjalanan. Karena memang ada tatap muka berarti? Ada tatap belum muka? ada tatap muka. Oh, belum Nggak ada. ada. Terus berjalan dengan lancar pakai apa Pak Karim? Kalau saya ini pakai Classroom. Oh, Google Google Classroom. Classroom. Bisa ikut Walaupun semua? Bisa ikut iya, semua? alhamdulillah bisa. Walaupun mungkin ada beberapa yang halangan gitu ya. Tapi alhamdulillah asal jangan tenggang waktunya itu 1 minggu gitu loh. Jadi saya gitu, ngasih ya. soal ngasih pembelajaran untuk 1 minggu. Okay. Nah, nanti kalau misalnya ada tugas itu waktunya juga 1 minggu. Ini malah lebih kreatif. Mungkin kemarin saya lihatkan bukan kreatif ya, masih mencoba buat saluran di YouTube nanti dikirim ke anak-anak gitu, pembelajarannya kayak gitu. Nah, kebetulan saya ngajar kelas 11 sama kelas 12 itu kan sudah kenal, tapi kalau yang kelas 10 kan belum pernah ketemu gitu. Jadi ya teman-teman ada inisiatif, ada yang suara YouTube pakai hanya kedengaran suara, ada yang tampil gambar kita gitu ya. Jadi kayak gitu. Dan kalau di Kalimantan ini itu alhamdulillah mungkin kayak di tempatnya Mas Salim, Pak Salim itu heterogen, ya dari sukunya macam-macam. Kebanyakan teman-teman itu ya di Jawa ya, kebanyakan orang Jawa yang guru-guru gitu. Oh ya, ya. Walaupun kayaknya se-Indonesia ada gitu, dari Sumatera ada, dari Jawa ada, dari sini juga ada, dari Sulawesi, gitu. Orang NTT juga ada. Gitu. Jadi ya heterogen, jadi banyak mengenal. Terus kendalanya itu memang yang pertama sinyal gitu ya, karena ada kadang anak-anak itu di tempatnya itu sinyal susah, harus lari kemana, jadi keluar dulu baru ada sinyal, baru balik lagi, mungkin perjalanan sejam itu agak susah, karena kalau di kota enggak masalah, tapi kalau yang di jauh-jauh ini yang susah gitu. Apalagi kayak tempat saya ya, dari kabupaten ke tempat saya itu sekitar 10 menit itu tidak ada sinyal, karena kontur daerahnya itu berbukit-bukit, jadi sudah ke sinyal itu terhalang bukit-bukit gitu, jadi ya kayak gitu ya. Alhamdulillah pokoknya dinikmati. Memang harus belajar gitu ya, belajar. Kenapa untuk terus saya juga menggunakan Classroom itu karena gini, fiturnya lebih enak. Kemudian kalau misalnya tahun ini kita berusaha maksimal, tahun depan itu kita tinggal memetik hasilnya gitu. Memetik hasilnya itu pembelajarannya bisa diulang di tahun selanjutnya gitu. Jadi lebih enak gitu. Dan kalau assessment itu kadang kita memaksimalkan pakai Google Form, walaupun untuk formulir ya, tetapi dijadikan untuk ujian gitu. Kadang pakai Quizzes. Kalau Kahoot itu lebih mungkin membandingkan antara Kahoot sama Quizzes itu saya mungkin lebih tertarik ke Quizzes gitu ya. Jadi lebih enak gitu. Jadi untuk menulis di matematika sudah ada. Jadi enak. Kemudian fiturnya itu bisa ngopi dari yang sudah ada di Quizzes. Kita mau edit, tinggal ngambil itu ya. Ambil edit iya. yang ATM ya. Betul. Ya mungkin
sama sih apa ya kesibukannya di rumah itu ya tempat tinggal, ya kantor, ya tempat belajar. Jadi yang ngumpul, jadi harus mengkondisikan. Jadi kan tadi pagi anak itu saya selesaikan dulu baru ini gitu ya. Terus pagi sama-sama saya menyelesaikan pekerjaan saya, kemudian menyatukan anak, dampingi anak, baru bisa seperti ini. Karena kalau di sekolah malah saya tidak ada sinyal. Kemudian kalau eh, kalau di sekolah juga kalau ini bukan di sekolah sih, di tempat kami ini mungkin masih zona merah gitu. Apalagi makin banyak gitu semenjak ada pelonggaran itu, karena kan kebanyakan dari perantau. Kemarin dari Jakarta, kemudian dari Semarang, Sragen, masuk ke daerah untuk balik kerja, dan ternyata malah positif COVID. Jadi ya tambah gitu loh. Jadi klaster perusahaan, klaster sampai ada klaster wakil gubernur. Nah, ini masih banyak klaster perkantoran gitu. Jadi nah ini baru tadi malam kah itu kayaknya tanggap darurat itu diperpanjang lagi kami nih sampai 31 Desember. Jadi kemungkinan mau ndak mau ya belajar itu 1 semester daring terus gitu. Dan ini dari pengawas itu sudah minta laporannya, karena kan kami daring. Kebetulan ya selalu disorot gitulah ya sekolahan kami. Jadi mungkin itu untuk sharing-sharing yang dari kami yang di Kalimantan Timur gitu. Oke, matur nuwun, monggo Mas Yazid, saya kembalikan lagi. Oke, berarti online berjalan dengan baik ya secara umum di tempat Pak Karim. Insya Allah. Oke, berarti mungkin tidak ada banyak kendala. Nah, kalau boleh saya sampaikan, kemarin saya pernah membuat voting di yang kita sampaikan secara umum. Jadi cuma saya lewat grup-grup saja saya share begitu, pakai ini ada Mentimeter itu. Hanya hambatan utama dalam PJJ atau BDR, sebutkan itu, saya suruh menyebutkan 3. Itu ini juga saya share di chatnya, di chat kalau mau mencoba ngisi. Itu ternyata yang dituliskan dari responden ternyata yang paling banyak sinyal yang paling besar ini. Kemudian yang semakin kecil ini yang disebutkan Bapak Ibu responden, jaringan internet, keterbatasan kuota dan seterusnya. Tapi ini baru berapa yang ngisi itu 21 atau berapa, itu saya suruh menyebutkan hambatan utama yang dihadapi dalam PJJ atau pelajaran jarak jauh atau belajar di rumah itu apa. Saya minta untuk menyebutkan 3 faktor itu. Ternyata yang paling banyak memang sinyal seperti ini. Sinyal. ya, ini dalam artian mungkin ya disebutkan sinyal ini mungkin ya koneksi ya, dan ini kan hampir sama nih, sinyal, jaringan internet, kemudian terusan kuota kan hampir sama sebenarnya. Tapi prinsipnya di situ ini. Ini kemarin hanya iseng-iseng saja saya buat voting seperti ini. Ini demikian, silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau memberikan perlu mendiskusikan atau bertanya. Jadi ini ada Indonesia Timur, ada Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat ini. Kalau mau berdiskusi silakan. Tadi yang mungkin Pak Marno sudah live duluan karena mungkin sudah baterainya low mungkin. Dan yang tadi hampir semua belum listrik di murid-muridnya. Nah, monggo mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau ini 8. Monggo dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan dan mendiskusikan, bertanya atau menyampaikan pengalamannya juga.
atau ada yang perlu ditambahkan silakan Pak Salim juga atau Pak Marno sudah keluar ya. Yang saya menarik juga Pak Marno ini. Nah, itu Pak Salim. Jadi kondisinya seperti itu kan betul-betul wah sangat kita merasa prihatin dan berpikir bagaimana kayak gitu, apalagi dengan mau daring mau online sedangkan seperti itu. Nah, makanya harus muncul kreativitasnya. Nah, mungkin tidak ya kalau di sana itu sajanya mau digali lebih banyak. Mungkin tidak ya, misalkan sana itu koneksi internet yang paling kuat apa, kemudian kita pancarkan gitu loh. Itu sebenarnya ada enggak? Tapi sayangnya sudah keluar. Sebenarnya Pak Marno kalau memang areanya hijau itu bisa menggunakan hybrid. Hybrid itu dengan cara shift-shiftan, Pak. Artinya kalau tempat saya sudah saya siapkan untuk shift nih, hybrid itu separuh online, separuh tatap muka gitu ya. Oh gitu ya. Jadi kalau memang hijau itu artinya masuk juga tidak full. Masuk cukup menjelaskan materi, LKS juga tidak perlu sebenarnya kalau pengen hemat, tapi di shift gitu. Misalkan kuotanya misalkan 30, ya 15 masuk Senin, 15 masuk Selasa. Dan tidak perlu lama-lama, kan 2 mata pelajaran. 2 kali 60 menit cukup terus pulang. Tapi kalau di tempatnya Pak Marno kan benar-benar dianalisis terkesan nggak ada. Jadi untuk online, untuk daring kan hampir tidak bisa gitu loh. Nah, nggak online, tapi mungkin langsung masuk Om. Tapi untuk memenuhi protokoler, itu dengan shift-shiftan masuk separuh gitu. Ya. Jadi kan kelasnya misalnya 30, kan tuntutannya harus ada protokoler tuh di kelas. Nah udah 15 aja Senin, 15. Nanti Selasa 15. Atau nanti dibelah jadi 2. Kan cuma 2 mapel toh. Nah seperti itu mungkin sebagai gambaran gitu, salah satu solusi. Karena memang terus terang pembelajaran virtual ini juga tidak bisa menggantikan kehadiran Bapak Ibu guru terus terang. Itu harus kita garis bawahi. Ada nilai-nilai yang tidak bisa ditransfer lewat online. Oke, kita dia disiplin, dia tanggung jawab, tapi interaksi secara emosional berbeda. Sehingga teknologi ini sekali lagi sampai kapanpun tidak bisa menggantikan sosok guru. Teknologi ini hanya sebagai sarana, gitu. Sebagai sarana saja untuk memperlancar. Nah, apakah ke depan bisa ke depan bisa dijadikan optimalisasi dengan mungkin jam belajar di sekolah tidak terlalu sore, tapi masih ada mungkin untuk daring gitu, seperti itu. Ya, betul sekali. Nah ini menurut saya juga yang seperti ini yang tadi saya katakan bahwa ini apakah hanya solusi darurat ataukah juga alternatif ke depan untuk daring seperti ini. Kan bisa jadi seperti yang Pak Salim sampaikan tadi, misalkan di sekolah atau di madrasah itu tidak full betul, kemudian ada hal-hal tertentu itu yang memang dikerjakan atau diselesaikan dengan daring. Nah seperti itu kan artinya sudah jadi alternatif, bukan hanya solusi darurat saja kan, seperti itu ya. Jadi itulah tadi wong ki ya selutip. Ya. Puteja ini. Jadi Bapak Ibu semua ini walaupun dari berbagai daerah tapi ternyata dari Jawa semua ini. Nah, gini Mas Yazid, ini masih perlu diperpanjang lagi atau udah cukup Pak Salim, Pak Karim dan yang lain? Bapak Ibu guru yang lain yang mau sharing, monggo, kita juga mau mendengar kok Om Yazid, misalkan dari Al-Fatah ya. Raden Fatah. Raden Fatah mau sharing, kami itu juga pengen mendengar gitu, maksudnya sebagian seperti apa sih pembelajaran di Raden Fatah. Ya. Monggo Bu Uswatun atau Pak Sam. Ya kalau kami sebenarnya ini juga ini di Jawa, di Jogja lagi, tapi ya boleh dibilang ini di pinggir dan kita memang madrasah yang tidak terlalu besar sehingga kita anak atau kondisi siswa kita itu juga tidak bukan terus semuanya bisa online, itu tidak. Jadi memang kita ya tadi sudah saya sampaikan bahwa keterbatasan
kemudian sinyal, kemudian ada HP sendiri yang mungkin tidak bisa untuk Google Classroom misalkan, seperti itu. Jadi kita melaksanakan juga tadi sudah disampaikan, kita masuk beberapa kali gitu. Itu nanti mungkin bisa ditambahkan. Jadi masuk beberapa hanya beberapa jam saja, sampai jam 10 atau jam 9 seperti itu. Dan hanya menyampaikan pokok-pokok gitu. Seperti itu. Jadi kita juga seperti itu. Nah, kalau secara umum di Jogja itu memang kebanyakan masih belum ada tatap muka. Apalagi yang memang sekolah besar itu kan untuk tatap muka membuat shift-nya itu yang betul-betul gimana luar biasa. Kalau harus dibagi sampai berapa 3 shift, nanti gurunya kan yang mungkin yang nggak bisa, yang nggak kuat juga nanti. Harus sehari penuh untuk menghadapi siswa dengan ganti-ganti. Mungkin seperti itu. Sementara ini belum, dan bahkan malah ini ya barusan ada edaran itu, kemarin itu ada yang irjen apa ya, itu malah justru ke madrasah-madrasah, kemudian katanya malah positif COVID, sehingga ini madrasah-madrasah betul-betul di WFO kan semua nih pegawainya. Close. Ya ini ya, pertama yang kemarin. Ini kan kalau di Man 2 Bantul itu kan dulu yang madrasah saya yang dulu itu kan sekarang baru ada proyek pembangunan SBSN itu, sehingga mungkin irjen sering ke sana gitu. Nah, kemarin ada berita seperti itu. Itu pengalaman kami. Nah, sehingga kami juga yaitu hybrid kalau boleh dibilang seperti tadi. Kita ada offline, ada tatap muka sebentar, kemudian juga online-nya, walaupun online-nya mungkin tidak bisa 100% bisa melaksanakan. Demikian mungkin pengalaman. Ada yang menambah, monggo silakan. Ini udah zuhur ya Pak Salim? Nggih, kapan jam 12.20. Ya kalau sekiranya sudah cukup, ya kita cukup saja. Ada Bapak Ibu Guru mungkin yang mau menyampaikan, mungkin dari Al-Fatah, mungkin kalau mau sharing gitu loh. Monggo Pak Sam atau Bu Swatun atau Bu Sri. Di on kan mic-nya, diklik, di on kan dulu. Kalau enggak ya kita cukupkan dulu aja. Oke. Udah cukup ya? Nggih. Oke. Ya, sekiranya sudah cukup, ini kita hanya ngobrol-ngobrol santai saja, dan mudah-mudahan ini memberikan pengalaman, memberikan inspirasi juga. Tadi jadi ada yang... ini esensinya sebenarnya apa ya Om? Esensinya penggunaan IT untuk komunikasi ya. Kalau ada pandemi ini mungkin nggak akan pernah bertemu kayak gini kita mungkin. Iya, betul. Dan juga di satu sisi kita tetap harus berhusnudon apapun yang terjadi. Membiasakan diri berprasangka baik dan solutif, kata Bu Tejo. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan, tapi kita harus harus tetap mencari solusi-solusi di lapangan dengan berbagai latar belakang yang berbeda tentunya ya. Karena Allah menempatkan kita di tempat masing-masing dengan kapasitas masing-masing tentunya. Ya seperti tadi Pak Marno, dia mungkin juga harus sebagai seorang kepala sekolah membuat efektivitas pembelajaran dan efisiensi keanggaran tadi. Yaitu salah satunya kalau sehari masuk separuh saja, kemudian dia pasti akan mengurangi LKS-nya karena siswa akan membawa buku untuk mencatat pekerjaan. Mungkin itu hanya sebagai gambaran. Ya, betul sekali. Mungkin ada pesan juga dari Pak Karim. Pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir ya. Di-on-kan dulu Om Karim. Ya, oke, sampun nggih. Oh, di-on-kan. Pak Karim di-on-kan dulu. Sudah masuk suaranya? Ya, silakan. Sudah bagus. Nah, gini aja. Sudah? Oke, sampun. Lah monggo ditutup dengan doa. Masa diawali dengan doa. Doa. Harusnya diawali diakhiri dengan doa ya, biar berkah. Ya, oke, kita akhiri, tapi ini bukan ya sama aja. Kita akhiri dengan ini, alhamdulillah sekali ini sudah kita ngobrol-ngobrol bareng santai dari
Indonesia Timur, Tengah, Barat, ini ada semua. Nanti mudah-mudahan betul-betul jadi pengalaman. Oh, ternyata di sana seperti ini, ternyata di sana seperti itu, dan perlu untuk kita jadikan sebuah pengalaman, sebuah pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan ini berhasil, dan nanti ini saya rekam, nanti mungkin bisa ini saya publikan sehingga nanti bisa juga dimanfaatkan oleh orang banyak, pengalaman-pengalaman yang disampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Nur Salim, Bapak Wahidul Karim, dan Bapak Ibu yang bergabung di ngobrol-ngobrol santai ini, dan mudah-mudahan ini mendapatkan manfaat dan barokah. Dan marilah kita tutup bersama-sama dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih sekali semuanya bisa gabung di sini, dan inilah salah satu tadi disampaikan alternatif ini, bagaimana kita bisa ketemu dari Papua, Kalimantan tanpa harus dengan teknologi, tapi dengan catatan teknologi tetap tidak bisa menggantikan seorang guru dalam mengajar dan mendidik. Saya kira seperti ini sebagai mungkin closing statement saya. Terima kasih, dan saya akhiri pertemuan pada siang pagi hari ini dengan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam membuatkan acara ini. Terima kasih sekali, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Om Yasid, Om Karim.